Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqal faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah salah satu pertanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat mukmin dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sampai sekarang. Yang mana ayat ini berpesan laqad mannallahu, Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat besar. Ya, kepada siapa? Mukminin, orang-orang mukmin. Mau itu mukmin sekarang ya, yang akan datang, dan juga mukmin yang terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apa salah satu minnahnya? Ya, salah satu pemberian yang sangat berharga yaitu idz ba'atsa fihim rasula. Allah mengutus sosok rasul pilihan, Sayyidul Mursalin, yakni siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ini kita dapat mempelajari bahwa Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berfokus kepada ilmu. Ini adalah salah satu anugerah. Makanya Al-Quran ini, ya di dalam firman ini kan, ya laqad mannallahu, Allah telah memberikan pemberian yang sangat berharga. Itu apa? Ya sosok Rasulullah dan juga ajarannya. Inti daripada ajaran Rasulullah adalah ya ilmu, akhlak. Terbukti bahwasanya ya firman yang pertama kali turun yaitu perintah tentang Iqra, membaca. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi seluruh umat mukmin. Bukan hanya di dalam permasalahan agama, ya. Di luar agama, urusan duniawi harus dengan ilmu. Nabi Muhammad diutus kepada kaum kafir Quraisy, ya, orang Arab dan seluruhnya kafah linnas. Ya, yang mana ketika kondisi ya sebelum Nabi Muhammad diutus dan ketika diutus, ya posisi mereka apa? Rusak segalanya. Dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dan juga dari sisi muamalah. Ibadah mereka rusak apa? Ya, dengan ya menyembahnya beberapa tuhan, kemusyrikan merajalela. Kemudian akhlaknya rusak juga. Ya, dengan apa? Ya, dengan cara mereka itu terbukti ya bayi, perempuan ya dikubur hidup-hidup. Itu kan akhlak yang kagak terpuji. Muamalat juga ya rusak, tersebarnya riba dan lain sebagainya. Ini apa? Kondisi masyarakat ketika itu sudah hancur. Diutusnya baginda Rasulullah SAW sesuai dengan sabdanya, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ya ke dunia ini mu'alliman, sebagai ya pengajar, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai profesor, dan lain sebagainya. Tapi apa? Ketika Nabi Muhammad diutus, bagaimana respon ya para masyarakat ketika itu? Otomatis ada dua kan? Ada yang menolak, ada yang setuju. Yang menolak seperti siapa? Ya, Abu Lahab, ya,
kemudian Abu Jahal menolak keras. Begitu. Lagi Abu Lahab di dalam riwayatnya, ya engkau mengumpulkan kami cuma untuk hal-hal begini. Ya, begitu. Maka turunnya tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi jangan kita bersedih. Sebagian juga ya masyarakat ada yang menerima. Salah satunya adalah Abu Bakar, ya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Umar, walaupun sebelumnya itu menentang keras ajaran Rasulullah, ya dan lain sebagainya, begitu. Dan ketika kita melihat sirah atau sejarah, posisi Rasulullah adalah sebagai muallim, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai profesor. Dan posisi masyarakat ketika itu para sahabat Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya adalah posisinya sebagai murid. Ya. Pertanyaannya, apakah masyarakat atau sahabat Rasulullah ketika itu ya punya giroh, punya keinginan untuk belajar kepada Rasulullah? Ini pertanyaan yang besar. Jawabannya adalah apa? Ya, mereka masyarakat, sahabat, murid Rasulullah ternyata ya sangat ingin dan sangat ya mengejar namanya ilmu. Kalau kita lihat apa? Sayyidina Abu Bakar sudah berumur lah ya. Ya, banyak sahabat-sahabat yang sudah berumur. Tapi kalau masalah ilmu, ya mereka sangat haris, ya sangat gigih untuk mendapatkan ilmu. Dalilnya apa? Ya, banyak riwayat-riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar para sahabatnya, para murid-muridnya, gitu ya, ya bagaimana ya respon para murid. Di dalam suatu riwayat, wa ka'annahu ala ra'sihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Maksudnya bagaimana tuh seakan-akan? Jadi respon para murid, respon para sahabat ketika mendengar ya kajian Rasulullah SAW itu tenang. Ya. Fokus begitu. Bukan berarti kalau kita santri kan guru lagi ngajar gitu ya. Guru lagi ngajar kita ngapain? Ya sebagai murid nih, tidur gitu ya. Itu kita. Ya, tapi para sahabat ketika Rasulullah ngajar tuh, mereka tuh fokus memperhatikan. Ya, seakan-akan di atas kepala mereka tuh para sahabat Nabi, para murid-murid Nabi itu ada yang namanya burung, saking tenangnya enggak bergerak. Bayangkan burung kalau udah menclok di suatu tempat, ketika tempat itu kagak nyaman atau sering bergerak, ada gerakan, pasti burung itu apa? Terbang. Ya. Tapi ketika ya tempat tersebut tenang, maka burung itu juga nemplok di situ. Itu adalah keadaan para sahabat ketika menuntut ilmu. Walaupun kalau dilihat dari apa? Dilihat dari usia mereka, ada yang sahabat sigor, ada yang sahabat kibar. Ya. Oke, kalau sigor oke lah. Tapi kalau kibar ini ternyata apa? Tidak menutup kemungkinan ya keinginan mereka untuk belajar nuntut ilmu. Banyak daripada hadis-hadis Rasulullah, riwayat-riwayat Rasulullah, ya para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dan salah satu kunci daripada kita mendapatkan ilmu adalah bertanya. Banyak riwayat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Itu salah satu pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah apa? Ya, wahyu datang kepadaku dengan banyak versi. Ya, kadang-kadang seperti suara yang keras, ya. Kadang-kadang diutusnya malaikat dengan bentuk manusia, begitu. Kadang-kadang lewat mimpi. Nah, itu adalah jawaban yang muncul daripada pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, ayul Islam afdol? Agama Islam yang paling afdol apa sih? Begitu. Itu pertanyaan. Ya. Abu Hurairah juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas?
Ya, bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa sih manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada nanti di hari kiamat? Ya, kata Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Tuh. Ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlis, ikhlas karena Allah, nah itu adalah as'adun nas. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan apa? Ketika kita menuntut ilmu, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu bukti ajaran Islam bukan didasari dengan dongeng-dongeng belaka. Bukan didasari dengan klinik-klinik. Ya, bukan didasari dengan kepercayaan-kepercayaan saja, tapi didasari dengan keilmuan, ya, penelitian. Makanya dalam Quran, fa'tu bi suratim min mislihi. Kalau kamu tidak percaya akan apa keaslian Al-Qur'an, ya kalau kamu pengen menantang Al-Qur'an, ditantang oleh Quran, fa'tu bi suratim min mislihi. Maka datangkanlah semisal surah, satu surat saja, ya, semisal Al-Qur'an. Itu adalah salah satu bukti bahwa Islam adalah ajaran yang ilmiah. Ya, ajaran yang didasari oleh apa? Oleh bukti-bukti, ya, nalar-nalar. Oleh karena itu kita sebagai muslim, ya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhah, kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Seluruh umat muslim. Khususnya sholat, kita tahu harus fikih sholat kita tahu. Harus kita tahu. Ya puasa, kita harus tahu fikih puasa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita beribadah tanpa ilmu, ya kata Ibnu Ruslan apa di dalam kitabnya itu, ya mardudatun la tuqbalu. Ya, ketika amal ibadah, sholat, puasa, haji, kagak ada ilmu. Kita asal ibadah, asal sholat, ya asal puasa. Tapi kagak ada ilmunya, kagak ada, kita kagak tahu caranya. Syarat rukunnya kagak tahu. Mardudatun, semuanya ditolak. Kan sayang-sayang. Ya oleh karena itu, ya dari sekarang ayo kita nuntut ilmu. Semoga apa? Semoga ya waktu kita diisi dengan nuntut ilmu sampai apa? Akhir hayat kita. Ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya walaupun ini adalah riwayat yang masih dipertentangkan, ya tapi ini adalah salah satu hikmah yang harus kita tanamkan. Kita nuntut ilmu dari buayan, dari kecil sampai kita ya menuju kematian. Ya mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah wa biridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.